Tes, cek. 1, 2, tes. Tes, cek. Tes 1, 2, tes 1, 2, 1, 2. Shalom. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah pertama Minggu 10 Desember 2023. Bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, dan bagi yang pertama kali hadir juga selamat berbakti, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita adalah keluarga Allah. Hidup ini, hidup bersama, saling mengasihi, sehati, seia, sekata, saling membangun dan menguatkan. Kita merobohkan setiap tembok kebencian. Kaulah saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi. Satu pengajaran, satu di dalam
sedia sekata, saling membangun dan menguatkan. Darahnya telah satukan kita, merobohkan setiap tembok kebencian. Kalau saudara-saudariku, kita hidup saling mengasihi. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam ruh, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih memohon. Kita keluarga Allah, kita keluarga dalam nanti dengan hormat Satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih memohon. Kita keluarga Allah. Satu kita di dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Segala puji syukur memang hanya bagimu Yesus Kristus yang mengasihi tubuh jiwa kami. Itu sinandung kami kepadamu Bapa. Lewat kata-kata sinandung ini kami dicerahkan, mata kami terbuka. Memang benar-benar Tuhan, Engkau adalah Allah kasih. Engkau tanamkan dari diri kami adalah menjadi kasih seperti Engkau. Kami juga sudah satu Tuhan, satu keluarga di dalam-Mu. Itulah Tuhan jemaat Firdaus ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus kami dari perbuatan kami satu persatu. Jujur kami Tuhan belum sesuai dengan ujian ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kasih itu yang mengasihi kami. Membuka mata iman kami biar benar-benar kami mempraktekkan itu di dalam jemaat ini Bapak. Biar benar-benar kami Tuhan pelaku di dalam firman-Mu, pelaku di dalam pujian kami yang sinandungkan kepadamu. Terima kasihlah Bapak. Terima kasih semua berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Seberapa kami Bapak umat-Mu yang sudah datang, tolong Bapak, yang dari muda sampai yang tua Tuhanlah berkati. Pulang kami dari sini nanti membawa berkat kami, berkat jasmani kami, berkat rohani kami, berkat jasmani di dalam kesehatan, berkat jasmani di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya Tuhan, firman yang Engkau sampaikan melalui hamba Tuhan tumbuhkan di dalam hidup kami, biar benar-benar firman itu yang memberikan kami, membawa hidup kami sampai boleh kami bersyukur, memuliakan, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam hidup yang Kau berikan bagi kami sebentar di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati semua Tuhan, imam-imam yang sudah mengambil bagian pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Dengan kemurahan-Mu kami percaya Tuhan menerima di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Ya. Philadelphia. Semuanya. Jika hati
ada iri dengki, tidak ada kebencian, tapi saling mengasihi. Roh Kudus tercurah. Ya, kita bak benih dengan hidup dan kasihnya, pimpinan kuasa Roh Kudusnya yang menghidupkan setiap hati yang lemah dan membuat
mana waktunya kami belajar berdiam diri, mempercayakan hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah yang kami lakukan besarlah lebat, berguna untuk apapun, sangat berguna dalam hidup kami ketika kami datang beribadah. Engkau akan menjawab kami, menghapus air mata kami, memberi petunjuk kepada kami, dan kemenangan dalam tiap pergumulan peperangan rohani yang kami hadapi. Biarlah sebentar kami seperti Maria mempercayakan diri kami duduk mendengar firman Allah yang menerangi kegelapan dalam hati kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Serahkan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali buka kitab kita dalam Mazmur 20. Masih kita akan baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya, banyak orang ketika berperang mengandalkan di sini kereta dan memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka yang berpegang kepada kereta dan kuda ternyata tidak bisa menyelamatkan, malah mereka terjatuh. Tetapi mereka yang mengandalkan nama Tuhan, malah mereka yang bisa menang. Ini kemenangan yang benar-benar dihadiahkan oleh Tuhan kepada Daud dan juga kita. Sekarang mungkin kita mendengar banyak orang yang dalam masa pandemi, orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang, malah mereka tumbang. Tapi mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang tetap berdiri, tetap tegak. Kita masih akan bahas kemenangan ini ternyata dialami oleh Daud karena ada urapan di atas kepalanya. Urapan ini turun dari atas ke bawah, dari kepala dulu. Urapan itu turun, kita sudah mendengar bagaimana seperti bayi yang lahir secara normal, dia akan lahir itu diawali dengan kepala dulu. Ya, begitu juga dalam setiap tindakan kita, dimulai dari kepala dipikirkan dahulu, di keluarga pun dimulai dari kepala kemenangan itu. Ya, jadi kepala keluarga harus diurapi oleh Roh Kudus. Ya, kalau kepala keluarga tidak ada urapan, di bawahnya itu berantakan. Ya, kalau tidak ada urapan, dikatakan sering kita akan dengar urakan atau berantakan. Dan kita lihat di mana Daud mendapat urapan itu, kita sudah mendengar, yaitu ketika Daud
sedang menggembalakan kambing domba. Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat yang ke-70. Mazmur 78 ayat yang ke-70. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Dipilihnya Daud hambanya, ya, dipilihnya Daud hambanya. diambilnya dia dari di antara kandang Ya, kambing domba. diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Teruskan. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Iya, jadi Daud ini didatangkan dari tempat kambing-kambing domba, tempat domba kambing itu menyusui. Teruskan. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ya, dari hal-hal yang kecil Daud ini setia, sehingga dari hal yang kecil 2-3 ekor kambing domba, Daud ini akhirnya dipercaya menggembalakan Israel. Ayat selanjutnya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya, karena untuk menggembalakan kambing domba diperlukan ketulusan hati dari seorang gembala. Bahkan gembala itu harus berkorban nyawa untuk domba-dombanya. Yaitu ya, kita mendapat pelajaran bagaimana Kristus sebagai gembala, dia berkorban nyawa bagi domba-dombanya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, jadi kita tahu sekarang bagaimana urapan itu bisa ada dalam kita. Jadi bukan urapan itu hanya, maaf saja sekarang pengurapan itu secara gampang saja dapat diberikan ya, dengan minyak. Ya, hanya dengan minyak saja orang mendapat urapan. Itu kurang tepat. Jadi urapan itu ada di dalam penggembalaan, ya, di dalam penggembalaan. Tidak sembarangan orang bisa mendapat urapan dari Roh Kudus. Ya. Kembali kita akan lihat Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat pasal 21 ayat ke-12. Ya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ya, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan. Jadi minyak urapan ini dikhususkan, ya, bukan sembarang saja diberi, tetapi dikhususkan, dipilih oleh Tuhan dan ditaruh di atas kepala. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, dikatakan, dan ia tidak boleh keluar dari tempat kudus, juga tidak boleh mencemarkan tempat kudus. Ya, tidak boleh mencemarkan tempat kudus, sebab kekudusan minyak urapan ada padanya. Akulah Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat kembali ya. Jadi urapan, tanda orang diurapi, dan urapan itu ada di atas kepalanya. Kita harus perhatikan dua hal. Yang pertama dikatakan jangan meninggalkan tempat kudus. Orang yang tidak setia mana mungkin di pengurapannya itu nyata atau pengurapannya itu tetap. Orang yang tidak setia dalam ibadah itu menandakan hidupnya belum diurapi. Ya, tapi kalau orang itu setia, pengurapan itu mulai dari kepala, memiliki hikmat. Ya, itu sering disampaikan oleh guru saya. Jadi urapan itu menandakan bahwa dia dikhususkan dan juga dia mendapat hati yang tulus setia. Ya, saya juga dikoreksi oleh firman Tuhan supaya dalam beribadah melayani Tuhan harus setia.
Dan kesetiaan ini bukan didorong oleh kemampuan diri kita, tetapi memang dari Roh Kudus. Dan yang kedua dikatakan di sini, jangan mencemari tempat kudus. Ya, jadi kita harus perhatikan dua hal. Yang pertama, jangan meninggalkan tempat kudus. Yang kedua, jangan mencemari tempat kudus. Maleakhi 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Maleakhi 1 ayat 6 sampai yang ke-7. demikian firman Tuhan. Pencemaran korban-korban. Ya, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, Ya, seorang anak menghormati bapaknya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, Ya, jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? di manakah hormat kepada aku itu? Teruskan. Jika aku ini tuan, Jika aku, ya, di manakah takut yang kepadaku itu? ya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Ya. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Memang kita masih banyak cacat celah, kerut dan serupa itu, tetapi melalui firman Tuhan, cara seperti itu harus selalu dibaharui. Ya, kita pun datang kepada Tuhan tidak dalam keadaan yang sempurna, tapi memang firman Tuhan itu harus nanti menyempurnakan yang tidak sempurna. Kita lihat, jadi dalam kitab Maleakhi ini memang ditulis kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi ini ditulis ketika peristiwa pembangunan Bait Suci Allah yang kedua. Ya, Bait Suci Allah yang kedua dibangun, ada kitab Maleakhi. Dan di sini kitab Maleakhi ini hampir dominan ini adalah penyesalan dari Tuhan kepada umatnya. Karena banyak sekali kalau kita lihat bagaimana Tuhan di sini pertama mengasihi Israel di perikopnya, dan yang kedua langsung disampaikan ada pencemaran korban-korban. Yang pasal kedua, murka Tuhan kepada para iman. Terus Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Tuhan datang menghukum mengenai persembahan persepuluhan dan sampai hari Tuhan. Nah, jadi Maleakhi ini juga menuju kepada peristiwa nanti di akhir zaman. Ya, penggenapannya memang sudah terjadi pada zaman Israel, tetapi penggenapan yang kedua juga akan terjadi pada zaman akhir. Jadi dalam Alkitab ini biasanya nubuatan itu bukan hanya terjadi pada zaman itu saja, tetapi pada zaman akhir untuk gereja Tuhan. Jadi kita lihat sekarang, jadi Tuhan ini misalkan betapa umat Tuhan ini kurang hormatnya kepada Tuhan dalam beribadah, ya, dalam membawa korban persepuluhan, ya, dan para imam
juga ketika membawa korban seperti kambing dan domba, banyak yang dalam keadaan cacat, lemah, timpang, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sekarang itu pada zaman Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama itu ditandai dengan korban-korban sembelihan. Ya, kalau kita lihat di sini banyak korban-korban, kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya. Tapi kambing, domba, dan lembu sebagainya itu tidak boleh yang cacat, ya, tidak boleh yang timpang, tidak boleh yang buta. Makanya nanti sudah digenapkan dengan korban Kristus. Tapi kita lihat sekarang pada zaman sekarang, jadi urapan itu bisa tercemar, ya, dengan kita membawa sesuatu kehidupan yang cemar. Nah, kita akan lihat. Jadi di dalam mezbah di sini diumpamakan di ayat yang ke-7 dikatakan, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dikatakan dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, jadi meja Tuhan tidak boleh dihinakan. Karena dikatakan di sini, kalau aku ini Bapa, di manakah hormatnya? Ya, jadi hubungan Bapa dengan anak, hubungan anak dengan Bapa itu kita menghormati, taat. Hubungan hamba dan Tuhan dikatakan ada rasa takut. Ada rasa takut dan gentar, ya. Kita lihat bagaimana caranya kehidupan kita membawa roti yang cemar kepada mezbah Tuhan. Sekarang kita lihat yang pertama, bagaimana caranya kita membawa roti cemar kepada mezbah Tuhan. Yang pertama itu membawa kehidupan cemar, ya, membawa kehidupan cemar. Mungkin awalnya kita cemar, tetapi kalau sudah masuk dalam firman Tuhan, kita harus dibaharui hari lepas hari, sampai nanti ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan dengan membawa kehidupan cemar. Ya, prakteknya yang A adalah membawa hati yang cemar. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Hati yang cemar. Mas Guru, Markus pasal 7 ayat ke-21. Ya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, ya, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ya, kebebalan yang terakhir diawali juga tadi dikatakan dengan percabulan. Jadi ada dua dosa yang sangat mencolok di sini, yaitu dosa kenajisan. Dosa kenajisan dan juga dosa kejahatan. Ya, dosa kenajisan ini tadi dikatakan percabulan, ya, perzinahan, itu dosa kenajisan. Tapi kejahatan dikatakan pencurian, ya, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu yang kejahatan, ya, kenajisan, contohnya percabulan dan perzinahan. Ya, dikatakan sering sekali saya mendengar dosa makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Itu dosa kenajisan. Ya, maaf saja contohnya, yaitu mabuk, itu najis. Merokok itu najis. Ya, dosa perzinahan itu najis. Percabulan itu najis. Ya, kalau kita telusuri satu demi satu, ternyata masih ada dalam diri kita kenajisan. Nah, kejahatan dikatakan
pencurian, itu jahat. Pembunuhan, keserakahan, ya. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombongan, dan bebal. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, dosa kepahitan. Ya, kepahitan itu iri hati. Contohnya ya, iri hati. Kepahitan contohnya sakit hati, contohnya seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23. ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, karena dari menjaga hati kita dengan baik, maka terpancarlah hal-hal yang hidup. Ya, itulah yang artinya hal-hal yang hidup, buah-buah yang baik kepada Tuhan. Jadi yang patut kita jaga bukan hanya telinga, mata, tangan, mungkin sampai pada kaki kita, tetapi yang utama di sini dikatakan kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tidak cemar, karena semua itu berasal dari hati. Hati ini yang memproses semuanya. Kalau matanya mungkin melihat sesuatu, hati ini memproses. Ya, hati ini memproses supaya tidak bertindak yang lebih jahat lagi, lebih kotor lagi. Ya, jadi dikatakan roti ini juga harus murni. Makanya dikatakan roti yang di meja roti sajian itu adalah roti yang tidak beragi. Ya, roti yang tidak beragi itu roti yang, coba Bapak Ibu rekan sekalian pernah makan roti yang tidak beragi? Itu lebih enak atau tidak enak? Ya, lebih tidak enak. Ya, mungkin ada orang merasa enak karena sudah terbiasa, tapi roti yang tidak beragi itu tidak enak. Tapi yang roti yang beragi lebih baik ragi, lebih empuk, itu lebih nikmat. Nah, tapi roti yang beragi itu sudah tidak murni lagi. Aturannya segini, kalau roti tidak beragi. Kalau roti beragi itu sudah mengembang, itu sudah cemar. Ya, kemarin kita beberapa minggu ini ya, sumur kita itu ada bangkai tikus. Sampai seminggu lebih lah, seminggu sekarang masih ada rasa baunya. Itu tercemar karena ada tikus masuk. Setelah dicek ternyata atasnya itu yang buat penutup sumur terbuka sedikit. Saya tidak tahu apa yang masuk. Mungkin ya curut, mungkin ya tikus kecil. Tikus kecil. Itu sudah tercemar karena tidak menjaga. Sampai seminggu sekarang belum berani kita memakai air itu untuk minum ya. Kalau mandi sudah dibiasakan. Makanya di sini kalau dicium mungkinnya nih ada berapa persen bau bangkainya ini. Ya, dibiasakan. Ya. Tapi untuk mencuci sayuran kita minta air. Minta air. Tapi untuk mandi, cuci piring juga setelah dicuci dipakai air bersih. Nah, itu sudah tercemar. Ya, sudah tercemar. Nah, sungai di Indonesia itu sudah tercemar. Kalau kita lihat di daerah Swiss ya, yang kemarin ada peristiwa itu, sungai itu jernih sekali. Tapi kalau kita lihat di daerah sekarang di Bandung, Jakarta, wah, air itu sudah kita lihat semua tercemar, kotor, keruh, hitam, itu sudah tercemar. Tidak bisa kita minum pakai itu. Jangankan itu, baru saja dimasuki bangkai saja kita sudah tidak mau minum, sudah tercemar. Nah, begitu juga kehidupan kita. Ya, itu diawali dari hati kita. Kalau hati kita
tidak baik, tidak dijaga, hati kita akan cemar. Nah, makanya menjaganya itu dengan ketekunan kita. Nah, jadi kehidupan kita yang sering cemar, pertama dari hati. Nah, yang kedua adalah dari perbuatan cemar. Atau yang B ya. Yang B dari perbuatan cemar. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya pasal 59 ayat 1. Dikatakan firman Tuhan, dosa adalah penghambat keselamatan. Ya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ia segala dosa. ialah segala dosa. dosamu. Teruskan, sebab tanganmu cemar. ya, tangan ini menunjuk kepada perbuatan. Teruskan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. ya, sampai di situ dulu. Jadi yang kedua, perbuatan cemar. Nah, perbuatan cemar ini diawali dari tadi. Yang pertama, hati yang cemar. Nah, kalau hati yang tidak dijaga dengan baik, akan memudahkan kita melakukan perbuatan cemar. Nah, jadi perbuatan cemar itu adalah bukti bahwa hati kita belum baik. Ya, perbuatan cemar membuktikan bahwa hati kita masih cemar, hati kita belum baik, karena perbuatan dosa ini yang memisahkan kita dengan Tuhan. Itu yang kedua. Atau yang B, yang C sekarang perkataan cemar. Ya. Kita lihat dari Yakobus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Ini hati manusia. Hati manusia itu seperti air. Yakobus pasal 3 ayat 8. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, tetapi tidak ada seorang pun. Ya, memang diakui lidah ini tidak mudah dikuasai, ya. Tidak mudah dikuasai. Teruskan. Ia adalah sesuatu yang buas. Ya, sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai. Ya, padahal lidah ini seperti yang kecil, tidak bertulang. Ya, beberapa kejadiannya di Indonesia ini, mereka akhirnya berurusan dengan hukum karena ucapannya yang tidak dijaga. Ada yang menghina institusi, akhirnya ditangkap. Padahal ya tidak perlu diucapkan, ya tidak perlu diucapkan. Tapi dia mungkin sekarang ya, sebutannya keseleo ya, keseleo. Terus kan, yang tidak dikuasai, tapi penuh racun yang mematikan. Ya, saya bisa merusak hubungan dengan seorang hanya dengan lidah saja cukup. Terus kan, dengan lidah kita memuji ya, Tuhan. dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, terus Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. ya, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Terus yang diciptakan menurut rupa. Terus dari mulut yang satu ya, keluar berkat. Dari mulut yang satu kita bisa mengucapkan berkat, tapi juga bisa mengucapkan kutuk. Terus kan, hal ini saudara-saudara. ya, hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Terus kan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dalam mata air yang sama? Nah, jadi Tuhan umpamakan di sini sumber itu tidak bisa mengeluarkan
air tawar dan air pahit bersama-sama. Teruskan. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ya. Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Ya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya. Jadi perkataan cemar. Ya, memang kalau orang tidak menguasai dirinya, menguasai lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Dikatakannya, ya, memang lidah ini harus keluar kata berkat. Jangan berkat dan kutuk. Tapi itulah kejadiannya. Dikatakan di sini masih bisa orang itu mengucapkan berkat dan kutuk, menghina manusia tetapi memuliakan Allah. Kadang-kadang kita di gereja ya bisa memuliakan Allah, tapi bukan saja di luar ya, di dalam gereja pun kita bisa menghina. Makanya dikatakan kita adalah keluarga Allah, satu di dalam rohnya, satu dalam pengajaran. Itu yang pertama ya, membawa kehidupan yang cemar ya. Dari yang tadi timbul segala jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan ya, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Memang kadang-kadang dari uang ini orang bisa punya hubungannya tidak baik ya, bahkan ada kemarin ya, hanya gara-gara 50.000 ada seorang bisa membunuh temannya. Karena orang bisa membunuh temannya ya, memang seperti makhluk halus lah ya, datang omongannya halus, tapi ketika ditagih bisa hilang. Itulah si punya hutang misalnya. Dikatakan katanya seperti makhluk halus yang punya hutang itu. Datang kepada kita halus-halus ngomong, nggak pernah kita mendengar orang yang punya mau minjam hutang itu pinjam dulu uang. Wah, tidak mungkin. Kalau kita punya gelar ya, kalau saya disebut juga Bapak Ucok, Bapak Yasa. Tolonglah, lain sebagainya. Tapi ketika ditagih, hilangnya. Saya sebutannya Bapak Ipan. Tapi ketika ditagih, pura-pura dia menghilang. Ya, jadi kehidupan cemar. Dan sekarang kita lihat yang kedua adalah melayani dengan nikah yang cemar ya. Mulai dari permulaan nikah kita jaga ya, jangan sampai cemar, jangan sampai kita jatuh ya, jangan sampai ada masalah ya. Baru dengar saya kemarin ya, ada anak muda ya, baru kelas 1 SMP, gimana di SMP sudah ada yang aneh-aneh nggak? Ada. Baru kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP, maaf saja, sudah hamil 2 bulan. Nah, itu kejadian ternyata. Hamil 2 bulan. Ya, permulaan nikah sudah cemar. Nah, makanya kita sucikan kembali. Mungkin ada kecemaran, mungkin ada kejatuhan, kita akui kepada Tuhan. Jangan juga ada kawin campur. Kawin campur itu antara terang dan gelap ya, melayani dengan kawin campur, terang dengan gelap, tidak seiman. Dan kawin cerai ya, kawin mengawinkan perselingkuhan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Baru 3 hari kemarin lah ya, kita mendengar ada 4 anak ya, 4 anak mati di tangan bapaknya sendiri.
Ya, dengan membengkap anak itu satu persatu, dimulai dari yang kecil dulu, ditutup pakai bantal. Umur 1 tahun, bayangkan, belum 1 tahun kalau saya tidak salah. Dibekap anak itu, mati satu. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bayangin di tangan bapaknya sendiri. Ya, diawali dengan KDRT, cekcok dulu dalam rumah tangga. Ya. Dengar-dengar ternyata ada perselingkuhan. Ya, bapaknya ini marah mungkin, tapi marahnya ini tidak masuk akal. Masa anaknya sendiri dibunuh? Padahal saya dengar ternyata bapaknya ini yang mengurus anaknya. Kalau bapaknya tidak mengurus anaknya, mungkin tidak mungkin hatinya tidak menyatu. Ini anaknya ini yang mengurus, bapaknya ini mengurus anaknya. Istrinya kerja, itu kejadian kekerasan. Ya, mungkin awalnya ada yang satu yang salah, tapi tidak boleh ada kekerasan. Kita makanya harus menjaga hati kita dari segala yang jahat. Waspada, jagalah hati. Inilah sumber dari kehidupan. Nah, melayani dengan nikah yang cemar. Nikah cemar salah satunya tadi kekerasan dalam rumah tangga. Memang bukan saja kekerasan itu dari fisik. Ya, kadang-kadang yang lebih sakit itu ketika ada ucapan. Makanya istri jangan bilang laki-laki tidak berguna, suami tidak berguna. Ya, perkataan itu janganlah dikeluarkan. Ya, istri tidak berguna. Buat apa saya kawin dengan kamu? Menyesal saya menikah dengan kamu. Terus apalagi lah kata-kata yang tidak perlu. Ya, lebih baik saya ucapkan di sini daripada diucapkan di rumah ya. Jadi contoh, ini ucapan-ucapan yang tidak boleh dikatakan di rumah. Ya. Kurang ajar, tidak berguna, lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya, itu yang membuat kita itu sakit hati, dendam. Ya, mungkin suaminya ini diperkatakan tidak baik oleh istri, saya tidak tahu. Sampai hati suaminya marah. Itu terjadi di dunia ini. Dan yang ketiga, melayani dan mengikut Tuhan dengan tahbisan yang cemar. Lukas 16 ayat 13. Ini tanda bahwa yang kita bawa adalah roti yang cemar. Ya, saya pun dikoreksi, baik dikoreksi dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Ya, saya menjaga juga dalam nikah. Saya berusaha sekali tidak mengucapkan kata-kata yang tidak patut, tidak pantas kepada istri. Dan memang ucapan itu tidak keluar karena nikah saya memang dijaga sekali. Ya, jaga sekali. Jangan sampai ada perselisihan, pertikaian, amarah dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada seperti itu, cukuplah dalam hati kita pendam dulu saja, tidak perlu kita ucapkan kata-kata yang tidak baik. Setelah itu kita koreksi dalam diri kita, apakah kita yang salah? Kalau kita yang salah baru mengaku. Sekalipun kita benar, jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ketiga, sekarang melayani dan mengikut Tuhan dengan tahbisan yang cemar. Lukas 16 ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Teruskan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Terus, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Ya, cukup sampai situ. Kita lihat bagaimana melayani dan mengikut Tuhan dengan tahbisan yang cemar. Hati yang di sini dikatakan dia bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya,
Tuhan di sini yang pertama adalah Tuhan kita. Tetapi Tuhan yang kedua itu bisa yang lain. Di sini dikatakan Mammon. Ya, melayani tetapi menilai semuanya itu dari hal-hal yang jasmani saja. Kalau saya datang diberkati, barulah ini namanya mengikut Tuhan. Kalau saya diberkati, dijadikan kaya, barulah saya dikatakan melayani Tuhan. Baru saya dikatakan juga berkenan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi datang kepada Tuhan dengan niat yang tidak baik, tahbisan yang cemar. Ya. Jadi perkara jasmani ini yang ditonjolkan. Nah, makanya ikut Tuhan, jangan yang lihat yang jasmani saja. Ya, karena saya ingin dapat ini itu. Dapat payung, dapat beras mungkin. Bukan dari itu. Ya, tapi ikut Tuhan itu dengan pengabdian dikatakan di sini. Mengapa dikatakan kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu mungkin yang pertama, datang kepada Tuhan dengan niat yang tidak baik, atau tidak beribadah karena Mammon. Tidak beribadah karena uang, karena pekerjaan, atau mungkin karena sekarang mungkin hari Minggu ya. Hampir semua rata-rata libur lah ya. Hampir semua rata-rata libur. Nah, utamakan Tuhan dulu. Kalau kita mungkin berusaha, nanti kan bisa. Nanti kita bisa buka toko, buka warung. Jangan menghambat. Jangan menghambat. Sangat sayangkan sekali kalau ibadah hari Minggu saja kita tidak bisa datang karena kesibukan. Atau mamonnya itu sekarang bukan uang, tapi diri kita. Ya, banyak saya tanya, kenapa tidak ibadah? Malas, tidur. Ya, tidur. Ya biasanya saya tanya tuh anak muda biasanya. Udah masih kuat-kuatnya kita bisa melayani Tuhan, malah dipakai untuk tidur. Tidak ibadah karena tidur. Bayangkan betapa di sini dikatakan tidak menghormati aku sebagai Bapa, tidak takut kepadaku sebagai Tuhan. Nah, makanya kita menganggap Tuhan itu sebagai Bapa yang harus dihormati, bukan yang dimintai ya. Sebagai Tuhan yang harus kita takuti. Makanya Umpong pernah berkata ya, almarhum dikatakan ketika dia berkhotbah, dia itu berkhotbah masih, maaf aja ya, dia katakan masih belepotan dia. Ketika dia berkhotbah, saya sangat takut. Walaupun dia berkhotbah itu udah berpuluh-puluh tahun, dia katakan saya makin takut ketika berkhotbah. Karena saya menghadap bukan hanya kepada jemaat saja, tapi kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia juga takut karena di hadapan dia bukan domba yang maaf saja, yang digembalakan domba beneran ya, tapi domba ini adalah domba milik Tuhan. Domba milik Tuhan. Dia hanya dipercayakan saja. Semakin hari dia semakin takut dalam berkhotbah, menyampaikan firman. Itu juga menjadi awasan buat kita sebagai gembala, sebagai pemberita firman Tuhan. Jadi motivasi kita harus murni datang kepada Tuhan. Maleakhi 2 ayat 2 sampai 3. Ayat terakhir saja. Maleakhi 2 ayat kedua. Ya. Jika kamu tidak mendengarkan,
Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, Ya, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. ya. Teruskan. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, memang ini perkataan awasan buat kita. Jadi kita sering mendengar kutuk itu bisa menjadi berkat. Tapi dalam Maleakhi dikatakan berkat bisa menjadi kutuk. Sesungguhnya, Ayat ketiga, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. ya kita kalau melihat firman Tuhan dalam bentuk pengajaran semacam ini berarti bukan memalukan kita, tapi memang ini tanda bahwa Allah itu mengasihi Israel. Ya, Allah itu mengasihi kita. Akibat di sini kalau kita membawa roti cemar, berkat itu berkat itu diganti dengan kutuk. Ya, kutuk itu bukan hanya bangkrut saja, ya, tapi apa yang kita kerjakan itu dipenuhi dengan keletihan, kelesuan. Ya, semakin kita bekerja, bukannya kita semakin bersukacita, malah makin berbeban berat. Ada orang makin ditambah berkatnya bukan makin bersukacita, bukan makin ringan bebannya, tapi makin berat. Ya hatinya ada beban berat. Segala sesuatu dengan susah payah. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tetapi susah payah itu tidak menyertainya. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah itu kutuk, ya, tidak menyertainya, tidak menambah itu, tidak menyertainya. Ya, jadi tidak, kita sekalipun berusaha, tapi susah payah, ya, duka cita tidak menyertai. Malah sekalipun usaha kita mungkin apa yang kita hasilkan tidak sebegitu banyak, tapi orang bisa damai, orang bisa merasakan sukacita karena ucapan syukur itu meluap dari dalam hati. Ya, orang diberi banyak malah tidak bersyukur. Ya, banyak orang seperti itu kan. Ketika diberi sedikit dia mengucap syukur, tapi ketika diberi banyak, wah ini sudah biasa saya dapatkan. Ya, mungkin uangnya dapat 2 digit, sekarang udah lumayan besar ya. Kalau 1 digit mah masih dikatakan kecil, apalagi main 1, 2. Ya. Tapi orang yang besar ternyata tidak merasakan sukacita. Yang kecil malah merasakan sukacita. Jadi dikatakan di sini kalau kita membawa roti cemar, kutuk itu bisa menjadi berkat, itu bisa menjadi kutuk. Dan dikatakan di sini lengannya patah. Sungguhnya aku mematahkan lenganmu dan aku akan melemparkan kotoran ke kamu. Lengannya patah ini artinya tidak bisa lagi bekerja. Ya, tidak bisa setia artinya. Tidak bisa setia, bahkan meninggalkan ibadah kepada Tuhan, bahkan meninggalkan pelayanan, sampai nanti tidak bisa melayani lagi. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita membawa roti cemar, suatu saat dikatakan di sini lengannya itu tidak bisa melayani lagi. Saya juga diawasi oleh firman Tuhan, jangan kita seperti Yudas nanti. Dan yang ketiga, di sini wajah dilumuri kotoran. Ya, artinya dipermalukan. Kita mau sekarang dikoreksi oleh firman Tuhan bagaimana kita menjaga minyak urapan itu supaya tetap ada dalam diri kita. Dengan cara bagaimana tadi? Jangan meninggalkan ibadah. Dan yang kedua, jangan mencemari. Jangan mencemari roti, jangan mencemari meja.
dengan cara mencemari dengan kehidupan kita, dengan cara melayani dengan nikah yang cemar, dan melayani dan mengikut Tuhan dengan tahbisan yang cemar. Biarlah kita menjadi baharu lewat firman ini. Kita semakin dibaharui, semakin diubahkan oleh firman Tuhan. Disitulah letak kelegaan anak-anak Tuhan. Kita mendengar ya. Jadi lega itu bukan saja beban itu hilang, ya, tetapi lega itu ketika kita bertobat kepada Tuhan. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Firman Tuhan cukup dulu sampai sini. Kita nyanyikan semakin mulia Dia mengubahku. Ya. Ubahku menjadi serupa dengan wujudnya. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Ya ubahku, dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan karya ubahku. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih, memancarkan kasih, memancarkan kasih-Nya. Tuhan untuk pembaharuan di dalam Banyak kita mengalami persoalan hidup, terima kasih Allah ya
karena perilaku kita yang salah, perkataan kita yang salah, pandangan kita yang salah, perjalanan kita yang salah. Biarlah pagi ini kita mau perbaiki, kita mengoreksi segala perilaku kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan itu baik. Haleluya, 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 haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada untuk kita. Rasakan, Dia ada untukmu. Mendengar doa-doamu, melihat pergumulan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesulit apapun keadaan kita, segelap apapun perjalanan, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa ubah menjadi terang. Mungkin seperti benang kusut yang sudah tidak mungkin bisa dipakai, harus terbuang. Tapi Tuhan bisa menguraikan segala kekusutan, supaya benang hidup kita jangan kusut, keluarga tidak kusut, pekerjaan tidak kusut. Dia mampu menguraikan kembali, memulihkan kembali. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Turunkan urapan Roh-Mu Tuhan, turunkan tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, tangan yang penuh kuasa kepada setiap pribadi yang hadir Tuhan. Jangan seorang pulang kembali dengan kekusutan dan kebimbangan, ketakutan. Biarlah Engkau menolong semua Tuhan. Kau nyatakan pembelaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, nyatakanlah perhatian-Mu kepada kami. Janganlah Engkau meninggalkan kami. Sertailah kami dalam tiap langkah hidup kami, tiap napas hidup kami. Engkau ada bersama kami. Setiap hembusan napas kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat koreksi firman-Mu Tuhan. Kami mau meninggalkan dosa kejahatan kami.
Kami mau kembali padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamahlah setiap hati kami Tuhan. Tenangkanlah jiwa kami. Biarlah kami diliputi kasih sayangnya Tuhan. Tidak ada lagi kegelapan, kebimbangan dalam hati kami. Engkau sudah mengubah gelap menjadi terang, yang kacau balau menjadi berbentuk indah di hadapan Tuhan. Kami rasakan keindahan hari ini. Kau ubah gelap menjadi terang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali untuk pekerjaan Tuhan. Kitab Kehidupan. Sebagai mempelai wanitanya, dia mempelai pria surga. Itulah tempat kita selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Sebentar nanti ibadah ini Bapak Ibu latihan sebentar, ya, sebentar saja. Yang berdiskusi tolong anak muda sebentar, paling 10 menit, ya. Nanti berulang-ulang, ya. Yang sakit kita doakan, ya, Opu Romando yang perempuan, Mama dari Lydia, Mama Serlo, kemudian Ibu Yeni, Bapak Hajat, Saudara Andrew, ya. Kita pakai berdiri. Ya, nanti sore latihan, ya, sama rapat jam 5, ya, jam 5 imam sama latihan dan rapat Natal. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang dalam pergumulan melawan sakit penyakit.
Buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama Sherlock juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Yeni juga, dalam masa tuanya, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan ya engkau. Pak Ajak juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara Andri juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Biarlah engkau dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati anak-anakmu minggu ini dalam aktivitas mereka, pekerjaan, studi mereka, usaha mereka. Buatlah mereka berhasil. Jangan seorang di antara mereka gagal dalam hidup ini. Rohani kami bertumbuh, studi, usaha, pekerjaan kami pasti bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan setempat juga berkati, tingkat pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur, kepala daerah tingkat 1, wali kota, bupati tingkat 2 berkati, muspika juga, kepala desa dan lurah, Pak RT seluruh Indonesia. Tuhan tolong. Mereka adalah hamba-hambamu untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Berkati juga Ibu Susan, berkati anak, mantu, cucu, selamatkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah berkat-Mu berlimpah atas kami. Kami bawa semua dalam tangan-Mu. Yang tidak sempat disebut namanya, namun mereka memerlukan pertolongan. Biarlah Engkau menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.